wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-qail fi Ina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Hadratul mukarramun yang tu bagus muliakan dan tu bagus cintai, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para imam-imam manakib, wabil khusus seluruh saudaraku jamaah zikir manakib Al-Baghdadi rahimakumullah. Semoga semua yang hadir kumpul pada malam hari ini diberi tambah sehat dan panjang umur, amin. Doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Apa yang jadi rencana, hajat, keinginan semuanya diberi lancar, disukses oleh Allah, amin. Dan semoga kumpul kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan sebab ridho dan kasih sayangnya Allah, barokah kedua orang tua kita masing-masing, barokah guru kita masing-masing, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, juga syafaatnya baginda Rasulullah senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semua yang hadir di tempat ini, dan juga Allah limpah curahkan buat anak dan keturunan kita masing-masing. Allahumma Allahumma. Barokah itu adalah satu buah kebaikan dari Allah. Seseorang yang memperoleh kebaikan dari Allah, maka niscaya kehidupannya berada dalam kebaikan. Alhamdulillah. Rumah tangganya akan baik, pekerjaannya akan baik, dunia akhiratnya akan baik kalau sudah memperoleh kebaikan dari Allah. Barokah itu bukan miliknya manusia, bukan miliknya para ulama, bukan miliknya para kiai, bukan miliknya para ustadz. Namun barokah itu adalah miliknya Allah, yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Khairun ilahiyun. Betul apa tidak? Kebaikan dari Allah. Kebaikan dari orang saja sudah enak, apalagi kebaikan dari ibu yang rumah tangga. Kalau suaminya memberikan kebaikan, senang apa tidak? Bapak kalau istrinya memberikan kebaikan, suka atau tidak? Yang pekerja, bosnya baik kepada karyawannya, enak apa tidak? Itu kebaikan manusia yang tidak kekal nan abadi. Kebaikan manusia itu hanya sementara, akan tetapi kebaikan Allah abadan abada, kekal abadi selama-lamanya, baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kebaikan Allah telah Allah turunkan kepada orang-orang yang telah Allah kehendaki. Salah satunya para aulia Allah, para ulama-ulamanya Allah, yang mana beliau-beliau semua sudah termasuk dalam golongan hamba-hambanya.
Jadi perlu diketahui untuk menjadi hambanya Allah ini tidak mudah. Terkadang kita menganggap sepele. Ngasih sumbangan 10.000 di dalam amplop ditulis hamba Allah. Betul apa tidak? Padahal tadi telah disampaikan oleh Al-Mukarram Abi Kiai Haji Suherman Haromain, ada beberapa tahap untuk kita menjadi hambanya Allah. Yang pertama harus punya ketenangan jiwa, bukan ketenangan jasad, tapi ketenangan jiwa yang Allah perintahkan. Karena jiwa kalau tenang, maka jasa dia ikut tenang, pikiran juga ikut. Tapi kalau jiwanya sudah tidak tenang, biar jasadnya sehat, makannya doyan, bisa nyengir di tengah jalan karena sakit jiwa. Makanya kalimatnya ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Kalau yang syarat pertama memiliki ketenangan jiwa, lalu untuk naik tahapan yang kedua harus kembali kepada Allah. Dan tahapan yang ketiga ridho kepada, tidak cukup hanya ridho, juga diridhoi oleh Allah. Baru masuk kategori rombongan hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba. Ternyata sulit buat menjadi hambanya Allah. Tidak mungkin orang bisa tenang jiwanya, bisa tentrem keadaannya kalau tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang kebutuhan yang mendesak, betul apa tidak? Biaya pendidikan yang mahal, kehidupan yang memang berpacu satu dengan yang lainnya, ini membuat jiwa ini tidak tenang. Hanya orang-orang yang pasrah kepada Allah, ingat kepada Allah, sebesar apapun kebutuhanku, tidak ada ketakutan di dalam diriku. Kenapa? Karena percaya rizki urusan betul. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bagaimana dengan biaya pendidikan anak saya titipan. Maka yang menanggung rizkinya adalah, kalau memang kalian percaya penuh anakmu adalah titipan, rizkinya urusan Allah, kenapa kita harus bingung? Betul? Harusnya akan diserahkan. Minallah ilau, datang dari Allah, kembalikan sudah kepada Allah. Setinggi apa nanti dia akan memperoleh pendidikan, urusan Allah. Betul apa tidak? Kadang mohon maaf anak kita bisa di luar tuh ekspektasi kita. Kita dulu berpikir kayaknya nggak mungkin dah anak saya sampai kuliah, kayaknya nggak mungkin dah anak saya sampai lulus SMA. Nggak taunya sepanjang perjalanan bisa menempatkan anak ya tempat perkuliahan. Betul apa tidak? Kadang anak yang bisa memperoleh pekerjaan yang gajinya besar kan di luar ekspektasi kita, di luar nalar kita. Kenapa? Karena kita berkaca dengan diri kita. Siapa saya? Sejauh apa pendidikan saya? Punya harta benda apa saya? Kalau dikaji, kalau dilihat dari diri sendiri, saya dan Jawa tidak mungkin bisa menafkahi anak dan keturunan. Tapi kalau kita lihat kuasa Allah, pertolongan Allah, rizkinya Allah, semua mudah bagi Allah. Inilah yang membuat jiwa itu tenang. Dijahatin orang, kenapa harus marah? Kenapa harus dendam? Betul? Dizalimi orang, kenapa harus murka? Bukankah kita ingat semua adalah Allah
yang melihat apa yang terjadi di atas muka bumi ini semua adalah Allah. Pasrahkan saja kepada Allah. Ya Rabb, aku milik. Jalan hidupku adalah ketentuan. Untung rugi adalah skenariomu. Baik dan buruk sudah catatan takdirmu yang telah engkau ukirkan di Lauhil Mahfuz. Apapun yang hendak engkau berikan kepadaku, aku terima dengan lapang dadaku. Yang terpenting, engkau maha adil di atas segala-galanya. Gak mungkin orang jelek diberikan kebaikan. Orang nanam pare gak mungkin tumbuh semangka. Tanya aja Bang Gompel. Betul apa enggak? Gak mungkin orang nanam pare tumbuhnya semangka. Gak mungkin orang nanam rumput tumbuhnya padi. Gak mungkin. Jika orang itu zalim kepadamu, maka dia akan panen kedoliman. Jika orang itu jahat kepadamu, maka dia akan panen kejahatan. Jika orang itu baik kepadamu, maka dia pun akan memetik buah kebaikan yang telah dia tanam. Alhamdulillah. 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 Sudah percayalah kepada Allah sepenuh-penuhnya percaya. Biar apa sih? Biar jiwa tenang. Biar badannya gede, dedeg santer, yang cewek demplon. Kalau jiwanya udah goyang, siapa yang mau nemenin? Garut dewek, cengar cengir dewek. Ayo coba. Wih, cakep banget, tapi gila buat apaan? Diajak kondangan, kue ditimpugin. Ayo coba yuk. Diajak ngaji, betul apa enggak? Ayo. Jilbab dibukain, ada kopi-kopi ditumpahin. Repot. Buat apa kalau jiwanya tidak tenang? Orang yang jiwanya nggak tenang nih selalu ketakutan. Mau tidur susah tidur, mau makan nggak enak makan, mau bergaul malu, mau ikut ngaji ogah. Namanya jiwanya lagi goyang. Makan mah doyan. Rokoknya kayak lokomotif. Betul apa enggak? Tapi kalau udah jiwanya goyang, mohon maaf hadirin, udah nggak ada yang bisa diharapkan deh itu. Oh ini dulunya pinter ya dulu, sekarang udah nyengir. Mau ngomong apa? Betul apa betul? Makanya jiwanya jangan goyang, biar Ayo coba kalau disandarkan ke Allah, tenang apa tenang? Tenang. Punya anak kan masing-masing, butuh biaya pendidikan. Kalau umpama kita pikir sama usaha kita apa, nggak ngejar. Zaman sekarang ada lesnya juga, betul apa enggak? Ekstrakurikulernya juga, jajannya juga. Selain jajan, kuota ongkoh. Anak sekarang mas selain minta jajanan kan minta kuota. Sekarang bocah nangis dikasih boneka nggak diem pak, dikasih YouTube baru diem. Betul. Artinya sudah nambah kebutuhan. Dulu kebutuhan pokok ya paling masak, sekarang ada wifi di rumahnya. Ini kalau sampai masak ada wifi mati, tetap ibu masih cemberut. Kenapa? Kagak bisa WA-an sama guru kita, nggak tahu kabar, kurang update. Betul apa betul? Makanya kalau tidak dipasrahkan kepada Allah, mohon maaf zaman sekarang tuh banyak orang stres. Stres akhirnya hancur rumah tangga lantaran kebutuhan anak, jadi caci maki orang tua lantaran gak sama mertua, gak akur lantaran kebutuhan, sama temen musuhan lantaran kebutuhan. Jadi kalau kita tidak sandarkan hidup kita kepada Allah, kita akan terombang-ambing dalam kehidupan ini. Sekarang saya mau tanya, yang hadir kumpul malam hari ini butuh pertolongan Allah atau tidak? Orang di seluruh dunia, umat muslim pasti butuh pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjaga harmonis rumah tangga Pak kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa menjaga sehat badan, sehat iman, sehat Islam tanpa pertolongan dari Allah. Apalagi model saya dan jamaah yang jajannya sembarangan. Betul apa betul?
Kadang makan bakso di pinggir jalan, jadi apa enggak? Padahal nggak tahu mangkok bekas orang bengek. Betul, bekas orang TBC, dia makan bakso nyuci cuman 1 ember doang, kita yang make. Ini kan sering saya katakan, biar apa? Biar kita ini bersyukur, ya Allah ternyata benar banyak sekali pertolongan dari Allah. Makan bakso sausnya sampai setumbra. Padahal kita nggak tahu dasarnya saus kan. Ada cabai, ada macam-macam. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, mohon maaf khusus buntuk semuanya ini. Ayo coba, jajanan apa yang nggak digegar? Sekarang apalagi ada makanan yang kayak muntah anjing, seblak. Emang lender begitu. Ayo coba, diembat apa enggak itu? Itu dicampur macam-macam Pak, ada kerupuk dicampur, ceker ayam dicampur. Apa yang ada dicampur? Lengkoas, jahe. Dihabek kok. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nah udah sakit-sakitan udah. Minuman instan gitu. Ya, yang mengandung zat kimia, natrium benzoat, bahan pengawet diminum itu tiap hari. Macam-macam merek yang warna kuning, warna merah, warna hijau diembat terus diembat. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mohon maaf sudah habis, organ tubuh kita ini sudah habis. Yang lanang apalagi. Emang jajan mah jarang, kopi moroh orang langsung aja. Apaan bahasanya dia mah kalau belum ngopi sehari, pala masih pelang-pelangan, mata belum jelas penglihatan. Nanti masih banget lemes. Kenapa belum ngopi? Apa urusannya? Ngopi sama lemes. Pas dia diseduhin kopi hitam, betul apa enggak? Diuyup sekali sedikit, masya Allah Monas kelihatan. Emang udah gila. Mana ada ini minum kopi Monas kelihatan. Betul? Jadi saya dan jamaah adalah orang-orang yang butuh sekali pertolongan Allah, walaupun pertolongan Allah telah Allah berikan kepada saya dan jamaah. Amin. Ya Rabbal, walaupun sudah Allah berikan pertolongan Allah kepada saya dan jamaah, sudah Allah berikan, tapi kita masih tetap butuh pertolongan. Kenapa kok masih butuh pertolongan? Walaupun telah diberikan pertolongan, ya karena kita masih hidup. Masih ada keinginan, masih ada harapan, masih ada hajat. Bagaimana keinginan bisa terwujud tanpa pertolongan Allah? Bagaimana hajat bisa terkabul tanpa pertolongan Allah? Kalau tidak ada pertolongan Allah, percayalah hajat cuma tinggal hajat, keinginan cuma tinggal keinginan, harapan cuma tinggal harapan. Yang berakhir pasti dengan kekecewaan. Betul? Betul? Nasu bitakdir wallahu bitakdir. Kamu punya rencana wahai manusia, kata Allah, aku juga punya rencana, aku juga punya ketentuan. An-nasu bitakdir, manusia punya rencana, punya hajat, punya keinginan. Wallahu bitakdir, Allah punya ketentuan. Hajat kita, keinginan kita, harapan kita pasti akan gagal kalau tidak bareng dengan ketentuan Allah. Makanya biar bareng dengan ketentuan Allah, yakni kita butuh akan pertolongan Allah. Lalu bagaimana caranya supaya saya dan jamaah memperoleh pertolongan dari Allah? Kembali kepada Al-Quran. Intan surullah yansurkum. Tolong Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Betul. Ada yang tanya saya, karena memang baru beberapa kali ngaji, nanya, uang sorban tuh buat apaan Pak Gey? Banyak kalau dapat uang sorban mingguan, padahal dapatnya nggak seberapa. Langsung saya bilang, ya bukan saya yang ini, bukan saya yang butuh. Kenapa? Ya kalau saya nggak bakal menyandarkan urusan saya kepada makhluk, nggak bakal menyandarkan kebutuhan saya kepada makhluk. Itu adalah urusan dia dengan agamanya. Intan surullah ya serta. Yang butuh uang sorban kalian bukan tuh bagus al-mubarak. Yang butuh adalah perjuangan kita.
kemakmuran pengajian kita, kemakmuran agama kita, biar pengajian bisa gagah, bisa megah kalau didukung bersama-sama. Betul apa tidak? Bikin panggung pakai koran apa pakai duit? Sound system pakai daun apa pakai duit? Dan digunakan panggung ini buat dangdut apa buat ngaji? Sound system ini disewain buat dangdut apa buat ngaji? Disewain apa kagak? Kagak. Betul apa betul? Jadi yang membutuhkan bukan saya, tapi yang membutuhkan adalah perjuangan kita, kemakmuran agama kita. Jawab yang kompak, Islam agama kita apa bukan? Agama kita apa bukan? Yang wajib memakmurkan Islam saya apa orang luar? Saya dan jamaah. Nah ini loh, kalau memang saya dan jamaah butuh akan pertolongan Allah, ya jangan cuma minta pertolongan, tapi tolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong saya dan jamaah semuanya. Hadirnya jamaah ke tempat ini memakmurkan agamanya Allah. Pengajian Pak, biar kagagah panggungnya, biar kenceng soundnya. Kalau yang datang 2 gelintir orang, yang 2 ngantuk lagi Pak. Kayaknya kagak gagah tuh pengajian. Oke, ceramah ototnya keluar semua, tuh urat leher sampai melintang. Yang 2 lagi ngendut. Saudara. Ayo coba. Makmur apa kagak itu? Nah kan bukan cuma makmur Pak, dibilang jiwanya goyang. Kayaknya jamaah makanya udah sama-sama gila dah. Lewat bocah naik motor, betul apa kagak itu? Pasti dibilang itu ada gila. 2 orang lagi teriak-teriakan. Kemakmuran. Jika kalian kepingin diberikan kemakmuran dalam hidup, ya makmurkan agamanya Allah. Artinya apa? Kunjungi pengajian, ramaikan pengajian, duduk ke majelis pengajian dengan tujuan intan surullah yang tolong Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Amin. Allahumma. Jangan cuma minta pertolongan saja tapi nggak mau nolong. Kan tadi saya bilang nggak mungkin tumbuh semangka kalau nggak nanam semangka. Apalagi nanamnya pare, sama ngaji rada ogah, mau orang zikir rada benci, sama maulid kagak pernah datang, tahlilan ogah nyaba, makai ngomong. Ntar kita mati masuk surga, dari mana jalan? Hajat-hajat kita kabul, dari mana pengabulannya? Betul? Sama pertolongan rada ribet, sama orang kurang akur. Betul apa betul? Maka yang seperti ini adalah satu buah cara, satu buah ritual. Untuk apa? Memperoleh pertolongan dari Allah. Diakui atau tidak diakui, jamaah yang sudah aktif istiqomah ikut zikir manaqib menemukan nggak pertolongan dari Allah? Kadang kalau lagi sulit, ada aja jalannya. Betul? Ada aja jalannya. Yang terutama kan itu dulu. Nggak perlu ngaji langsung punya rumah 2 lantai. Yang begitu mah ngaji semua. Jangan pakai kerja PT. Betul apa enggak? Kali ngaji langsung punya rumah 2 lantai, mobil 8, orang begitu caranya. You know? Loh, mohon maaf loh, pertolongan ini sangat penting loh dalam hidup. Kamu jangan dulu berkata saya nggak butuh pertolongan, nanti dulu. Kita setiap saat tuh memang butuh sekali akan pertolongan. Bisa duduk pertolongan apa bukan? Sekarang kamu kaya, duit banyak, tabungan banyak, rumah mewah, mobil banyak, tapi nggak bisa duduk. Kira-kira enak apa kagak? Nggak bisa duduk, bertamu jegir, you know jegir, berdiri. Iya bertamu pas ngaji diri, kayak 24 jam, coba enak apa kagak? Kenapa? Nggak bisa duduk, kakinya lurus. Ayo coba enak apa kagak? Jangan lagi cuman itu, nggak punya jempol aja kagak enak hadirin. Nyomot ayam kagak punya jempol, kagak kecomot hadirin. Coba pikirin dah, nggak ada jempol nyomot paha ayam tuh ribet hadirin, begini doang nih. Pas bertamu bisa berantem itu gara-gara jempol. Dikasih suguhan, gimana makanannya? Enak, agak bakaran begitu. Pasti begini, enak, masa begitu. Enak banget, enak loh, ledek bocah. Itu gimana itu rasanya, mantap. Dan jempol aja itu pertolongan dari
Ngebayangin kagak punya jempol. Pakai celana kagak punya jempol gitu dari. Gak kepegang ya. Coba pikirin baik-baik kagak punya jempol. Masang kerudung mengok mulu. Emang ada jempolnya. Itu juga bagian pertolongan dari Allah. Makanya jangan bosan untuk menghadiri pengajian. Betul apa enggak? Tahlilan, maulidan, ratiban. Kenapa kok kamu datang setiap ada acara Islam? Intan surullah yang surukum. Karena saya butuh pertolongan Allah, maka saya tolong agamanya Allah. Saya makmurkan agamanya Allah. Alhamdulillah. Kalau cuma ngandelin harta, ada habisnya. Ngandelin pangkat jabatan, ada masanya. Betul apa enggak? Ngandelin warisan, apalagi harta panas itu. Hot, warisan panas. Panas. Lah saya mah nggak butuh ngaji nggak butuh segala manakiban. Udah cukup begini aja, nanti dulu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah diberikan pelajaran terlebih dahulu. Sekuat apa kamu punya pasukan? Sekuat apa kamu punya warisan, harta, tahta? Setinggi apa kamu punya tahta dan jabatan? Tapi tanpa pertolongan Allah, semua akan sia-sia. Contoh, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun pendukungnya banyakan mana? Banyakan mana? Hartanya banyakan siapa? Pangkatnya di kala itu tinggian siapa? Fir'aun raja yang dukung tuh luar biasa. Namanya orang sekerajaan sama kayak senegara. Hadirin bukan puluhan ribu, jutaan. Nabi Musa yang dukung tuh cuma beberapa orang, nggak banyak. Tapi karena Nabi Musa memperoleh pertolongan, Fir'aun terhalang dari pertolongan. Kan Fir'aun tuh kalimatnya Fir'aun, terhalang gitu. Fir itu terhalang atau cover, kafir makanya terhalang. Fir'aun, fir itu terhalang. Aun itu pertolongan, jadi terhalang dari pertolongan. Nabi Musa memperoleh pertolongan, yang menang Fir'aun apa Nabi Musa? Jadi berapapun banyaknya rombongan yang mendukungmu, tidak menjadi jaminan kamu akan memperoleh kemenangan. Berapa banyak harta yang kamu miliki tidak menjadi jaminan untuk kamu memperoleh kemenangan dalam peperangan kehidupan. Yang bisa memenangkan kamu adalah pertolongan. Alhamdulillah. Makanya tolonglah agamanya Allah biar kamu ditolong oleh Allah. Mana salah satunya? Nih contohnya jamaah dzikir Manakim Al-Baghdadi, di mana pengajian dzikir nggak ada sepinya. Itu wujud daripada pertolongan agamanya Allah. Ya kan dari rumahnya makin menggunakan kendaraan. Betul apa enggak? Kendaraanmu isinya air apa bensin? Kali pakai air keran. Bensin ini dibeli apa boleh ngambil? Ya kan kagak punya pom. Makanya dibeli. Berarti menggunakan ongkos. Udah pertolongan tuh ke agamanya Allah, mengorbankan hartanya sudah. Betul apa enggak? Terus kalau bensin sudah diisi ke dalam tangki motor dihidupin. Yang punya motor naik apa kagak? Kali dihidupin, motor jalan sini tiduran. Berarti sudah mengorbankan jiwanya. Betul apa enggak? Lah ini jihad dong. Hartanya dikorbankan lalu jiwanya dinaikkan. Dibawa jiwanya ke pengajian. Memang situ tahu nanti mau perjalanan kagak nyungsep. Apa kagak kepleset, itu sudah berani, sudah pokoknya mau nyungsep, kepleset, kesenggol, mau bagaimana, sudah siap. Berarti mengorbankan jiwanya, raganya. Jiwa, raga, harta, jiwa, raga sudah dikorbankan. Lalu duduk nih ke pengajian seperti ini, sudah pasrah mau bubarnya jam berapa. Nggak ada yang narjet, kali ada yang ngomong, kayak udah kemalaman, bubar tutup ngapa, lama banget. Nggak ada. Nggak berani juga ngomongnya. Kali mau ngomong, kita lemparin ke mukanya. Pasrah sudah, terserah Kiai mau nutup jam berapa pengajiannya. Betul apa enggak? Saya mau tutup jam 3 kek, mau jam 2 kek. Kalau agak punya otak mah Kiai. Berhubung Kiai punya otak, punya pikiran kagak jam segitu. Betul apa enggak? Ini pertolongan sudah.
harta, jiwa, raga dikorbankan untuk agamanya, duduk ke tempat ini apa dapat bayaran? Dapat makan? Kagak. Pengen ngopi disiapin apa beli dewek? Beli sendiri di dewek. Ngomong norak. Beli sendiri. Tempat duduk beli sendiri apa disiapin? Rokok ini dibagi apa bawa sendiri? Betul apa enggak? Berarti imannya mandiri. Mantap. Imannya mandiri berarti. Kecuali nih, saya mau ngaji yang penting diongkosin. Nah, ini imannya belum mandiri. Saya mau ngaji yang penting kopi dibeliin, belum mandiri. Saya mau ngaji yang penting rokok disiapin, nggak mandiri. Saya mau ngaji tempat duduk disiapin, nggak mandiri. Saya mau ngaji tapi ntar pulang bawa besek, nggak mandiri. Itu jangan pakai ngaji, diam-diam deh di rumah. Orang mau ngarin apa-apa. Iman nyaman. Selain engkau berjihad di jalan agamanya Allah, memakmurkan agamanya Allah, memiliki kemandirian iman dan keyakinan kepada Allah luar biasa. Orang kalau belum dapat hidayah, belum dapat pertolongan, jangan lagi mandiri gratisan aja ogah. Betul. Tinggal naik doang, tinggal naik nih mobil ada, nih mobil pick up dulu tinggal naik, yang pertama gue beli kopi, lo merokok, ntar tempat dulu gue siapin, orang berangkat juga. Ada yang begitu tuh, jenis mukanya bagaimana dah? Ada apa kagak itu? Ada. Kenapa? Memang Allah tidak berkehendak. Maka oleh karena itu biar pertolongan Allah terus ditambah kepada kita yang istiqomah. Allahumma. Jangan merasa udah cukup lah saya mah nggak kemana-mana udah cukup, ini udah ada. Nanti dulu. Ini alhamdulillah nih kita kedatangan tamu malam hari ini nih. Sebenarnya bukan baru ini, minggu kemarin juga ngaji. Bapak Dr. Desmond nih hadir malam hari ini. Dia punya rumah sakit ini. Punya rumah sakit kayak ngaji, lu sakit kadang ngaji. Punya rumah sakit. Betul mana itu? Yang punya rumah sakit Cahaya Medika itu. Ambon Kebon, Dr. Desmond ini. Ternyata beliau ini jamaah lama. Jadi saya pengajian di dalam rumah sakit, beliau ini udah ikut ngaji, dalam panggung. Dokter dalam panggung. Betul apa enggak? Ngaji. Dokter ngaji. Nah lu yang sakit-sakitan maka orang ngaji. Ini yang punya rumah sakit. Ngaji. Ini yang kedua beliau datang ke tempat ini ya. Tapi hari-hari biasanya udah berapa kali ya dokter ya? Datang siang ngobrol, sore ngobrol, tajak naik kuda belum berani. Naik kuda apa dokter nanti dulu. Dokter pikir saya berani kuda, takut juga ternyata. Kalau suntikan berani. Suntik menyuntik mah saya juga bisa apa dokter. Cuma tepat tujuannya belum tepat saya. Nanti biar perkenalan dulu ya. Biar perkenalan ke jamaah ya. Ya kan kalau kenal enak gitu. Seenggak-enggaknya kan kita pilek-pilek dikit ke beliau kan gampang. Saya masih satu jamaah sama dokter gitu. Ngaku-ngaku. Setuju nggak kalau buat perkenalan malam hari ini? Pengen kenal apa nggak? Kenal ya. Pengen gratis rumah sakit. Enggak lah, jamaah mah kaya-kaya dokter. Amin. Tapi belum sekarang, kayaknya masih dalam proses doa. Ya biar kaya semuanya. Ya emang kaya lah, kalau miskin gak mungkin nyampe ke sini hadirin. Kan tadi saya bilang, pakai kendaraan apa kagak? Pakai bensin apa enggak? Itu udah kaya. Ya, ini kan datang dari itu loh, rombongan dari dekat akhirat gitu. Muara Gembong tuh ya 200 meter lagi akhirat Pak Dokter. Karena laut, nyelup yang mati kita. Nyampe tuh dari Muara Gembong ini nyampe. Saya persilakan beliau buat perkenalan diri ke jamaah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diri nanti saya kasih resep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, nilai iman, dan hal-hal yang baik buat kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan akhlak-akhlak beliau yang bisa membuat kecerahan dan membuat terang benderang bagi kita pada saat ini. Yang saya cintai dan yang paling saya cintai, Abah Kiai Tubagus Al-Mubarak, yang saya cintai Ustadz dan imam-imam manakib yang hadir pada saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seterusnya yang saya cintai jamaah manakib Al-Mubarak yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Abah Kiai Tubagus Al-Mubarak yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir dan memperkenalkan diri pada saat ini. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Desmond Roza, SPOG. Saya dokter, setelah dokter umum saya ngambil spesialis. Spesialisnya bagian obstetri dan ginekologi, atau yang lebih dikenal dengan dokter ahli kandungan. Jadi saya berasal dari Sumatera Barat. Di sini saya tinggal di Mangunjaya, di perumahan Taman Raya. Saya punya usaha rumah sakit di samping Taman Raya, yaitu dengan nama Rumah Sakit Cahaya Medika. Jadi benar Pak Kiai, saya mempunyai janji, seandainya ada jamaah Kiai Tubagus Imam Manakib nanti bisa berobat gratis ke saya. Luar biasa. Ya. Jadi saya pernah membaca suatu kisah seseorang yang mau dimasukkan malaikat ke neraka. Seorang hamba Allah yang mempunyai banyak dosa mau didorong oleh malaikat ke neraka. Tetapi Allah masih mempertanyakan, kenapa si orang ini dimasukkan ke neraka? Wahai malaikat, dijawab oleh malaikat, dia banyak dosa, tidak ada satu pahala pun yang bisa membawa orang ini ke neraka ya. Tapi Allah masih menangguhkannya. Coba tanya sama dia, apakah dia pernah punya saudara atau teman seorang ulama? Ditanya oleh malaikat, apakah Anda punya saudara atau teman seorang ulama? Dijawab oleh orang ini, tidak pernah. Tidak pernah ya Allah. Dan malaikat mau mendorong ke neraka, masih ditahan oleh Allah. Coba tanya, jangan dulu didorong ke neraka, apakah dia pernah duduk bareng atau makan-makan atau satu jamuan dengan para ulama? Ditanya lagi sama malaikat.
Tapi jawabannya juga tidak pernah. Tidak pernah ya Allah. Mau didorong oleh malaikat, masih ditahan oleh Allah. Coba tanya dia, apakah dia punya teman yang temannya ini berteman dengan ulama? Dijawab oleh yang mau masuk neraka tadi, punya teman. Kemudian dilapor sama Allah. Ternyata orang ini tidak jadi didorong ke neraka, malah dia dimasukkan ke surga. Untuk itulah saya, saudara-saudara sekalian hadir sini supaya kita nantinya dapat syafaat daripada orang-orang yang soleh. Itu intinya. Jadi begitu Pak Kiai, saya datang sini supaya dicatat di sisi Allah sebagai bentuk ibadah. Bukan begitu ya Bapak-Bapak Ibu? Mungkin segitu dulu dari saya perkenalan ini. Mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan bisa kita saling perkenalan. Tapi seperti yang saya bilang tadi Pak Kiai, seandainya ada jamaah mengaji Pak Kiai yang bermasalah dengan kesehatan, nanti bisa hubungi saya atau melalui perwakilan saya, dan saya akan menggratiskan. Cukup dulu perkenalan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kan pengabulan doa jamaah. Kan doanya biar jamaah sehat. Udah enggak? Bukan berarti nggak sakit-sakit. Sehat itu berarti sakit, ada yang ngobatin. Tapi pakai kode nanti Pak Dokter. Yang kesono nggak nyebut nama saya bayar. Ya, penting itu. Bener ya itu. Batu nyelonong bayar. Wasilah mah penting. Betul. Jadi pakai kodenya gitu. Ini siapa nih? Bagus Tamu Barok. Nggak itu bercanda itu. Tapi perlu dicatat juga. Ntar pada nyaloin lagi repot. Nanti kita bikin sandi sendiri dah. Kak, serius ini, beliau orang baik ya. Semoga segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi memang sudah tertarik dengan jamaah itu udah lama, udah sekian tahun. Dulu pengajian dia dulu, dalam rumah sakit beliau pernah ada dulu tahun berapa itu dulu ya? Tahun berapa itu? 7 tahun yang lalu itu loh. Beliau ini udah ikut. Jadi ngeliat tuh rame-rame ini udah datang ikut di situ gitu. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih itu seperti itu. Tapi kalau arti kotor ada pengajian diintip doang sama dia. Diintip-intip langsung ngomong, orang sesat itu, sesat mata lu bejat. Sesat dari mana ya? Ada yang ngomong, wah pengajian ini malah lain itu. Dia mau duduk doang, lihatnya sholatnya sampai ke Mekah. Hebat temen. Gak ada yang kayak begitu, betul banget gitu. Jadi beneran itu jamaah, memang beliau udah ngomong ke saya. Oke, kalau dia jamaah yang memang ada masalah kesehatan gitu loh. Silakan aja dibawa ke rumah sakit beliau. Yang penting dia jamaah manakib gitu loh. Insya Allah digratiskan. Kemarin santri kan sakit tuh 2. Ya, Wawan sama Bongol ya. Udah bawa aja tuh kan Pak Dokter, Wawan sama Bongol beneran dibawa hadirin. Nanti diperiksa pulang bawa obat. Nah ini baru gue suka nih. Udah uji coba saya hadirin, tenang aja. Itu bukan omongan bohong, uji coba langsung saya mas praktekin. Sekarang kalau pengen sakit nggak apa-apa cepetan. Nah lihat deh, paling kalau sakit rata-rata sakit semua, sakit keuangan sih ini. Agak gratis kalau sakit keuangan hadirin. Ribet obatnya itu nggak ada dosisnya itu ya. Ya mudah-mudahan ya diri sehat semuanya. Ya syukur-syukur yang nggak ada yang berobat kan gitu. Ya tapi mana ada namanya hidup ya pasti ada sakitnya lah. Ya rumah sakitnya beliau juga semoga diselamatkan oleh Allah. Amin. Kalau yang Pasar Mini itu masih kakaknya ya, masih kakaknya beliau itu yang Pasar Mini itu. Rumah sakit itu apa namanya? Kartika Husada. Kalau Kartika Cibitung itu bukan rumah sakit, itu tempat joget. Ada itu diskotik itu. Ya Dewan ya. Oh Dewan tahu itu.
Dewan Muara Gembong. Ngalek dulu Dewan Muara Gembong dulu ngalek dulu. Habis berapa Dewan? Habis kami ngatu aja. Karena nggak nyalek lagi nggak guys, cuma ngaji aja. Itulah ya. Yang penting satu, kita itu butuh pertolongan. Nah itu salah satu tadi itu pertolongan Allah bukan itu? Pertolongan Allah itu. Dan saya itu termasuk anu VIP Pak, anu Pak Dokter di rumah sakit Pak Dokter itu. Istri saya lahiran di situ mulu itu. Kemarin belum lama dirawat di situ itu. Sayang belum kenal. Si bayar saya waktu itu. Nah itu dulu. Sekarang udah kenal, udah gampang. Asal jangan manja-manja banget tadi bang cantengan pakai rumah sakit. Kebangetan itu. Ada apa? Kaki saya cantengan emang biasa nandur. Cantengan mau jangan ke rumah sakit. Yaudah ya. Semoga beliau diberi sehat, keluarganya juga diberi selamat. Apa yang beliau lakukan, beliau hajatkan semua diberi kemudahan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk ikutin bareng-bareng semua ya. Oh, kupon jalan dulu ya. Kupon jalan dulu. Oh iya. Barangkali ada yang punya waktu nih. Insya Allah minggu ini mau ngecat masjid nih. Udah ada yang beliin cat itu, Mas Dikun. Tadi Nopal tuh ngomong ke saya, bah itu ada yang beliin cat buat masjid warna apa? Ya udah beliin aja warna apa kayak mau kuning, hijau, merah, pelangi juga nggak apa-apa. Mau dicat yang punya waktu lah bantu-bantu ngecat ya. Di situ ya. Nanti saya potongin anu kebo. Oh iya, saya mau tanya sekali lagi nih, jadi nggak nih kalau kita nyumbang sapi? Jadi nggak? Minggu besok kita mulai ya. Buat call di guru kita. Kalau bareng-bareng gini kayak kemarin 1 ekor tuh mudah. Betul apa enggak? Nyumbang 1 ekor lah, nyumbang sapi. Dan hari minggu depan saya mau minta tolong nih ke jamaah, kasih tahu yang nggak hadir juga. Saya minta tuh orang Sumber Jaya, mau ibu-ibu, bapak-bapak ya, mau anak muda, Mangun Jaya, Tridaya, Desa Tambun, Desa Setia Dharma, Mekarsari, Jatimulya. Pokoknya yang wilayahnya Tambun Selatan saya minta hari Minggu kumpul, bisa apa enggak ini? Minggu kumpul ya di masjid nanti. Ada yang ingin saya sampaikan ke jamaah. Gimana? Siap apa enggak? Pokoknya mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, pokoknya saya minta yang memang wilayahnya Tambun Selatan. Ya, yang Tambun Utara ntar dulu, belakangan ya. Ini Tambun Selatan aja dulu. Pokoknya Sumber Jaya, orang-orang Sumber Jaya nih. Ya, datang aja udah. Saya mau ntar bagi-bagi duit. Oh itu datang semua itu. Ponakan dia di bawah semua itu. Serius itu, hadirin, ada yang ingin saya sampaikan nanti. Bisa Tambun ya. Pokoknya yang punya waktu hari Minggu, bukan minggu ini ya. Bukan hari Minggu ini, minggu besok. Hari Minggu besok. Ya siapin waktunya ya. Biar kumpul semuanya. Nanti ada yang jam berapa gitu. Enaknya kumpul jam berapa? Bis duhur ya. Bis duhur ya. Jam 2 lah ya. Udah agak adem ya. Kalau jam 4 terlalu sore, takutnya kita mulai acara udah maghrib ya. Habis duhur lah, ba'da duhur lah. Kayak aktivitas sudah selesai tuh ba'da duhur. Tolong ya diusahakan waktunya ya. Yang wilayah Tambun Selatan, Tambun Utara nanti dulu. Yang pokoknya wilayah Tambun Selatan dulu ya, saya minta. Oke kumpul, mau emak-emak boleh, emak-emak, bapak-bapak, anak muda, bolehlah dah. Nanti kita siapin tempatnya, kita siapin juga nanti jamuan-jamuannya. Ada yang ingin saya sampaikan ke jamaah. Yang jelas saya tidak akan merepotkan kalian, itu aja. Dan bukan soal urusan uang. Artinya saya tidak minta uang ke kalian. Tidak, 1 rupiah pun enggak. Bahkan nanti saya yang akan ngasih uang ke kalian. Oh iya dong. Nanti tapi ngasihnya. Yang penting kita ngomong dulu. Gimana? Siapa apa enggak? Yang enggak datang tolong disampaikan. Jatimulya ya. Terus pokok Tambun Selatan tuh berapa desa sih? 10 desa tuh Tambun Selatan tuh. Saya minta kumpul semuanya tuh. Siapin waktunya. Yuk kupon jalan dulu ya.
Ibadallah rijalallah وأجسنا لأجل الله وكونوا عونا لله الصلاة بفضل الله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله ويا أفضل ويا أمجاد ويا سعدات ويا أهباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم وصلوا أزماكم لله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله يا ربي بسلامتي تحقق لي إشاراتي أسدتي بشاراتي ويسودنا لله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله بكسب الحزب الأين ورب البين من بيني وضمس الكيف والأين بالنور الوجه يا الله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى زالا ومن بالهوك أولانا شفيع الخلق عند الله عليك في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله بالبركة والكرامة شرط القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 يا الله رب العالمين. Ikuti bareng-bareng semua ya. Rokoknya dimatiin dulu ya. Yang fokus, berapa enggak? Nah, tadi semua udah kita urusan-urusan yang lain udah tinggalkan dulu, kita fokus urusan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syabul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullahaladzim li abi
وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله أستغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات أستغفر الله للمسلم والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا
Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi Allah ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadi ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Kafir ya Ghani ya Fatah ya Razak
يا كفي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تقديم خير ربي يسر تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تقديم بالخير ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تقديم بالخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم يا الله حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا
Hayyu Ya Qayyum Ya Allah, Ya 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna Samiul Alim, Amin Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas Samiul Alim, Amin Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas Samiul Alim. amin ya Rabbal Alamin. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibuli wal yu'minuni. Wajib aku kabulkan orang yang minta kepadaku, katanya Allah. Fastajibuli, turuti permintaanku. Apakah permintaan Allah? Wal yu'minubi, percaya, yakin kepada. Bicara soal keyakinan, banyak dari jamaah manaqib yang sudah merasakan betapa nikmat lezatnya satu buah pengabulan dari keyakinan itu sendiri. Maka semoga tuh bagus dan jamaah dijadikan orang-orang yang hakul yakin, tidak putus asa dalam penderitaan, tidak menyerah dalam kesengsaraan. Betul? Tidak menyerah dengan hinaan dan cacian. Kemiskinan boleh datang dalam kehidupan kita, kemelaratan, kesulitan, kebangkrutan sekalipun datang dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah satu, keyakinan masih tumbuh di dalam hati kita. Allahumma Allahumma. Dan dengan keyakinan itulah kita mampu bangun dan bangkit dari keterpurukan yang telah Allah tentukan atas hidup kita. Kalau kita jatuh dalam kebangkrutan, menerima kesulitan, kemiskinan dan kemelaratan, namun keyakinan tidak ditumbuhkan dengan suburnya, lewat cara apa lagi kita akan bangkit dari kenyataan. Maka oleh karena itu, tidak ada tempat sebaik-baik tempat kecuali kita bersandar hanya kepada Allah. Tidak ada tempat sebaik tempat kecuali kita meminta hanya kepada Allah. Namun sertakanlah dengan keyakinan kepada Allah. Di belakang saya Bang Edi, orang yang yakin. Di depan saya ada ini keluarganya Bang Santer, orang yang yakin. Kesulitan demi kesulitan diberikan oleh Allah. Tangisan, derayan, air mata terus diberikan oleh Allah, namun tidak pantang menyerah, tidak surut dalam perjuangan, tidak menghentikan langkah dalam istiqomah ibadah kepada. Tetap dia yakin hanya kepada Allah, tetap dia bersandar kepada Allah. Apa jawabannya? Kebahagiaan yang telah Allah berikan. Cerita beliau ke saya, betapa sulitnya di kala itu, semua diutarakan. Lalu sekarang diberikan satu buah kebahagiaan, ternyata mudah bagi. Gak perlu banyak yang diberikan, satu kita bisa jadikan acuan dalam kehidupan kita. Satu kita bisa jadikan percontohan. Kalau mereka bisa iman, yakin kepada Allah di dalam kesulitan sekalipun, kenapa kita tidak? Betul? Tidak ada satupun orang yang minta kesulitan dalam hidup ini. Tidak ada satu orang pun yang minta kemelaratan dalam kehidupan ini. Tapi jika Allah telah menghendaki, apa hendak mau dikata? Cukup satu, rela dan ridho yang harus kita katakan. Namun jangan tinggalkan dan jangan abaikan keyakinan kepada Allah. Karena untuk bangun dan bangkit dari keterpurukan,
bangun dan bangkit dari kebangkrutan, kemiskinan, penghinaan. Hanya satu jalannya jamaah, yakinnya kepada Alhamdulillah. Kalau memang kamu sudah yakin kepada Allah, Allah mengabulkan apa yang kau yakini. Kan jelas kalimatnya, wajib aku kabulkan orang yang minta kepadaku. Katanya Allah, fastajibuli, turuti permintaanku. Allah tidak minta harta karena Allah ghani, Allah kaya raya. Allah tidak minta apa-apa melainkan hanya satu permintaan Allah, wal yu'minu bi, benar-benar kamu percaya kepada Allah, benar-benar kamu yakin kepada Allah. Di saat kesulitan, kalau kita minta tolong kepada sesama, 1-2 kali mungkin ditolong, tapi kalau berkali-kali kita akan diabaikan. Di saat kemiskinan datang, saudara sekali 2 kali masih bisa membantu. Kalau terus-menerus, saudara pun akan menghindar dari kita. Betul? Maka hanya ini jalan satu-satunya. Kita merasakan kehidupan yang sama, berada dalam kesulitan, kekurangan, pas-pasan. Mending kalau masih pas-pasan. Kadang untuk hari esok saja kita sudah tidak ada, hari ini sudah tidak ada. Bagaimana buat hari esok? Maka kita duduk simpul di tempat ini, pasrah secara total kepada Allah, menyerahkan, ya Rabb, hidup kami adalah milikmu, kami adalah milikmu, anak istri kami adalah milikmu. Hendak engkau jadikan apa ya Allah? Terserah engkau. Yang penting satu, saya percaya kepada engkau ya Allah, engkau maha baik dan takdirmu tidak pernah salah. Tidak mungkin kesulitan terus-menerus Allah timpakan kepada saya dan jamaah. Betul? Betul? Malam tidak akan pernah selamanya malam, pasti siang akan datang dengan cahaya yang terang benderang. Siang pun tidak selamanya siang, pasti akan datang malam yang gelap gulita. Apabila berada dalam kemelaratan, jangan kecil hati, Allah bisa mengangkat kita dari kemelaratan menjadi kejayaan. Amin. Dan apabila berada dalam kejayaan, jangan kau jadi orang yang sombong, membusukkan dada, karena dalam sesaat engkau pun pula bisa dimiskinkan oleh Allah. Di saat engkau menjadi orang yang rusak, banyak salah, banyak dosa, jadi cibiran tetangga, jangan lemah. Allah membukakan pintu taubat buat saya dan jamaah. Allah memanggil-manggil saya dan jamaah untuk kembali kepadanya. Dan di saat engkau menjadi orang yang alim, pintar, ahli dalam ibadah, jangan kau busungkan dadamu menjadi orang yang sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam sekejap engkau pun bisa dihinakan oleh Allah. Betul? Hidup kita ini bergantung bagaimana kehendak Allah. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita tumbuhkan keyakinan di dalam hati kita. Selesaikan masalah kita dengan keyakinan kepada Allah. Selesaikan hutang-hutang kita dengan keyakinan kepada Allah. Selesaikan penderitaan kita dengan keyakinan kepada Allah. Allah kaya, Allah cukup, Allah mencukupi saya dan jamaah semuanya. Allahumma, apa sulitnya bagi Allah menyelesaikan hutang kita? Betul apa enggak? Apa sulitnya bagi Allah buat mengangkat derajat kita? Innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Cuma terkadang kita keributan setiap hari kita kan, istri teriak soal uang, suami gak tahan telinganya marah kepada istrinya. Bagaimana akan tercipta satu buah pertolongan kalau terus-menerus balik rumah tangga hanya isi keributan soal kebutuhan? Kita tidak berkaca bahwasanya kita milik Allah, yang bisa menolong kita adalah Allah. Wahai engkau para istri, di saat engkau kesulitan dalam bidang materi, butuh yang namanya uang, teriaklah kepada Allah, bantu suamimu agar diberikan jalan oleh Allah. Betul? Jangan teriak kepada suamimu, la haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Kamu teriak pakai toa sekalipun, bayarnya macet-macet banget. Bagi yang suami juga, jangan pernah lalai mengingatkan kepada pasangannya. Ingatkan, wahai istriku, engkau milik Tuhan. Pada bukan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Betul begitu? Biar apa? Biar datang pertolongan dari Allah. Kalau kita di dalam kemelaratan isi keributan tiap hari dalam rumah tangga, bukan malah didatangkan pertolongan, perceraian yang akan ada itu. Betul? Tapi sama-sama kita bangun dan bangkit daripada isi keributan
rakaat, sunnah minta ke Allah, baca manakibnya. Gak hafal juga, datang ke majelis zikirnya, sama-sama minta, ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Rozak. Buang dulu pola pikirnya, munculkan dulu iman dan yakin. Dengan keributan dalam usaha, sama-sama tumbuhkan nilai-nilai keyakinannya. Yang jadi anak belum bisa membahagiakan orang tuanya, jangan terjun ke tempat minuman pusing palanya. Tapi datang ke majelis-majelis zikir, munajat kepada Allah, ya Rabb, saya sekian tahun dibesarkan oleh orang tua saya. Saya membahagiakan orang tua saya, ya Allah, besar keinginan hati saya. Namun apalah daya jika engkau tidak berkehendak kepada saya. Tolong ya Allah, mumpung orang tua saya masih ada, belum kau panggil, berikan kesempatan kepada kami agar bisa membahagiakannya. Gitu caranya anak muda. Selesaikan. Tidak ada kelancaran dengan cara apapun jika tidak Allah berikan. Kurang hebat apa Namrud? Kurang hebat apa Fir'aun? Tetap kalah. Kenapa? Allah kepada dia. Allah tidak turunkan pertolongan kepada dia. Sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa ridho dan pertolongan Allah nggak bakalan bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama, mumpung masih diberikan sehat badan, diberi bukan karena apa-apa, tapi memang sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Hari ini kamu mendapatkan kemacetan, hari ini rezekimu macet, hari ini kamu cuma sekian, terima dengan lapang dada. Ini kadang macet, suami jadi bulan-bulanan. Bener apa enggak? Mengabang bang, kurang jalan. Kurang jalan apa? Emang tiap hari jalan ngalor ngidul ngekang ngulon nggak ada tujuan. Prasangka buruk ke suami, suami prasangka buruk kepada istri, bukan buru-buru datang kepada ayo datang kepada Allah. Sama-sama. Suaminya di depan, istrinya dorong di belakang. Kenapa? Karena suaminya imam, istrinya makmum. Kalau tidak, katanya Rasulullah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, kekuatan Allah ada kepada orang yang berjamaah. Bagaimana kekuatan ekonomi akan Allah turunkan? Suami istri udah nggak berjamaah, suami yang ngalor bininya itu. Pola pikirnya udah nggak berjamaah, lihat tujuannya nggak berjamaah. Betul begitu? Banyak nih yang kayak begitu. Nggak berjamaah. Berjamaah itu bukan cuma sholatnya saja, rumah tangganya juga berjamaah. Artinya berjamaah, ada imam, ada makmum, gerakannya. Gak mungkin itu bohong kalau katanya Nabi. Bagaimana supaya ekonomi saya kuat? Imamnya jalan, makmumnya ikut jalan. Bagaimana supaya pertolongan Allah turun dalam mahligai rumah tangga saya? Seiring suami yang ngalor bininya komplain, suami yang ngidul bininya komplain. Gimana mau dapat pertolongan? Gimana mau dapat kekuatan yang ada keretakan? Akhirnya muncul ketidakpercayaan, kecurigaan, kekhawatiran, macam-macam udah perkiraannya. Baru 2 langkah dari rumah. Emang harus begitu? Jadi kita kan nggak pernah berjamaah di rumah tangga kita ini. Sholatnya nggak berjamaah, rumah tangganya nggak berjamaah, pola pikirnya nggak berjamaah, visi-misinya nggak berjamaah. Ikut, udah. Bang, abang imam saya bang, yang tegas. Kalau ruku jangan tanggung-tanggung. Kalau sujud jangan tanggung-tanggung. Abang mau kemana? Saya ikut manakib. Saya ikut bang sebagai makmum abang. Abang ikut sampai mati. Saya juga. Namanya. Ngaji dicurigai. Mana ngaji? Wah, mulu rasanya gua. Ini bagaimana emang pegawai ngaji? Bener apa enggak? Ini berjamaah, kategori berjamaah itu juga tidak cuma orang mana-mana tuh motor berlawan arah, kata lakinya ngalor bini orang ngidul ngalor ngidul, akhirnya pusing dikewe karena rumah tangga, akhirnya maju kagak mundur kagak, di tengah-tengah muter sampai tahun 2023 masih begitu juga, nambah kagak apa kagak, betul nggak begitu? Seiring sejalan. Makanya dalam kalimatnya rumah tangga, bukan tangga rumah.
rumah itu namanya tingkat. Kalau rumah tangga yang namanya rumah tempat kita tinggal ada peningkatan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, namanya rumah tangga. Bukan tangga. Bener apa enggak? Ada yang bawa sertifikat kemana-mana tetap aja mau ngomong apa? Betul apa enggak? Situ mau melas bagaimana juga, mau nangis sama air mata darah sekalipun. Kalau Allah masih tutup, tetap ketutup. Tetap ketutup. Tapi kalau Allah sudah buka, alhamdulillah urusan ya Rozak sesuai perintahnya Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah yaitu asmaul husna. Fad'uhu biha, mintalah lewat itu ya Kafi yang maha membuka, betul apa? Hah? Yang mencukupi ya yang maha membuka, ya apa lagi? Ya Ghani yang maha kaya. Allah semuanya. Tidak datang ke orang kaya mau melas mau bagaimana, kalau tutup hadirin. Ini begini, lah begini bagaimana emang adanya begitu? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah أجلسنا لأجل الله وكونوا أولنا لله أسره ضيفا لله هل الجفي صلاة الله هل السفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله ويا ضب ويا أنجاب ويا سهدات ويا أحباب للألباب لا وانصروا لله هل في صلاة الله هل سبي سلام الله بالمهدين الخالصنا أزماكم لله هل في صلاة الله سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله يا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي هل سبي سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله رسم الحزب الأيني ورب البين من بيني وضمس الكيف والأيني بالنور الوجه يا الله هل الجفي صلاة الله هل السبي بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله بالبركة والكرامة عبد القدير ولي الله آمين 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 يا الله رب العالمين على ظهر شفاسي Bibina syafina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Sayyidi Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syubuddin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Asadi wa Sasaroni radhiyallahu anhu Habib Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jindan Habib Husain bin Syekh Abu Bakar Al-Batang Jamil Habaib Abina Adam alaihi salam wa ummina wa jami'il lamin sallallahu wa suhada wa suwalihin wal ulamanil aminin wal malaikatul muqarrabin Sayyidina malaikat
doain malaikat jasmani rohani, malaikat rahmat, malaikat istiqomah, malaikat hafadhah, malaikat hamla ars bi barokati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususun ruhi lagi jadin kemenang ke seluruh ke Majid Tabata ke Hamid Banyunyar ke Bakar Banyunyar ke Banyunyar ke Mukhlis Batu Ampar Jamiil Kiai ke Priking ke Batu Ampar Sultan Sudin Banten Syekh Banten Sumet Banten ke Nyati Banten Syekh Luhur di Pamjat Jawa Barat Cikarang Kerawang ke Al-Mafur Laki Ali Bekasi ke Jahari Cegir Nojegir Kabupaten Kabul Fatah ke Mukhlis bi barokati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khusus ruhi ke Hasani sido kiri ke sido kiri ke Hasan Kingkong ke Kingkong ke taibnya fote ke jurinya fote Kia Abu Omar Pasuruan Gus Nasir Pasuruan Kia Mustafa Lega Pasuruan Bamarus Ali Bintu Ibridi Bumaksum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususun ila ruhi ke Sidik Jember, ke Mat Sidik Jember, ke Mansur Sidik Jember, ke Lohan Sidik Jember, Aba Usman Jember, Umi Haja Fatona, Umi Rofisa, Umi Sofia, Umi Farijia, Aba Karto, Aba Haji Sampai Badui, Aba Maktob, Wasumau Susun Ruhi, Aba Sukri, Wailar Ruhi Sayyidina Ya Mar Sidik Jember. Ya dodo hiri Pasuruan ya kabasuni habis ikan di Kerawang ya Madai Pajing Kerawang Sekarang Bekasi ke Bukidi Sukatani ke Yubi Cianjur ya Hasanuddin Aher Batu Jaya Jabil Aulia Ilwali Adim Ahli Badar Ahli Hudi siratal mustaqim siratal ladzina khususun terruhi Abina wa Ummina Ustadina Ustadiko orang tua masing-masing mertua masing-masing dan juga guru masing-masing yang ada maupun yang telah tiada semoga sama dapat ampunan dari Allah amin. Yang masih ada diberi tabah doanya dimustajabkan oleh Allah, yang telah tiada diluaskan alam barzahnya dikumpulkan di barisannya para kekasih-kekasihnya Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai umatnya baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga besar semoga beliau selalu diberi tambah-tambah sehat panjang umur, doanya tambah-tambah mustajab, dan apa yang direncanakan semua diberi lancar disukses oleh Allah. Putranya beliau Gus Iqbal Jamalul Lail menjalankan diri di dapur Rengas Dengklok dengan kuasa Allah, pertolongan Allah, disukseskan, dijadikan oleh Allah. Dan juga jamaah manakib yang mencalonkan diri ya dewan masing-masing bagiannya dengan kuasa Allah, pertolongan Allah. Siapapun calon-calon legislatif yang datang ke jamaah dzikir manakib disukseskan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dan juga khusus bagus minta Fatihah buat Bapak Dr. Desmond ya, Jamiil jamaah dzikir manakib, buat Jamiil imam-imam manakib tanpa terkecuali yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah amin. Yang masih ada diberi tambah sehat panjang umur, doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah, hajat dan keinginan yang semuanya dikabul disukses oleh Allah. Yang sakit diberi kesembuhan, yang rumah tangganya diharmoniskan oleh Allah, anak turunannya diangkat derajat oleh Allah, yang telah tiada diluaskan alam barzahnya diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Untuk perjuangan di al-mubarak, percayalah Allah ganti dengan barokah berlipat ganda oleh Allah. Apa yang kau tanamkan di tempat ini akan tumbuh yang lebih banyak lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Juga minta Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mertua jamaah Kalongan ya, Bapak Rohayat bin Mujadi meninggal hari Rabu, diampuni dosanya oleh Allah. Jalani sebagai umat baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga saya minta Fatihah. Ini hadir juga di tengah-tengah kita ya, alhamdulillah. Sebagai Haji Muhammad Ranin Al-Jabar
Beliau dari cabang Bungin ya, Desa Jaya Laksana. Dia akan mengadakan hajat pada hari Kamis tanggal 27 2023 RT 00201 Desa Jaya Laksana cabang Bungin Bekasi. Semoga hajatnya dibarokahi oleh Allah. Siapapun yang diundang, dihadirkan, didatangkan oleh Allah. Dan hari malam Jumat itu manakiban ya. Dia mengundang kita, hajatnya itu hari Kamis. Hari Kamis hajatnya. Jadi itu malamnya itu manakiban. Berarti tanggal 27 itu masih minggu depan. Ya. Jadi tuh bagus tuh diundang ke sana buat mimpin dzikir bersama dengan malam Jumat ya. Semoga acara hajatnya, zikirnya semua dibarokahi oleh Allah. Amin. Dan beliau ini dalam rangka pembangunan masjid ya. Sudah berapa bulan pembangunan? Baru 1 bulan pembangunan, semoga diberi lancar oleh Allah. Amin. Amin. Diminum siapa saja apapun hajatnya, yang penting minumnya baca bismillah 3 kali. Jangan nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baru bilang, ya Allah, saya mohon ya Allah, apalah di situ Al-Fatihah baru diminum. Jangan langsung ini air doa minum, nggak gitu caranya, biar nggak sulit, biar ada adabnya juga. Tuang ke gelas, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedang mencari kerja, tolong berikan pekerjaan yang barokah. Al-Fatihah, minum, berangkat. Yang mau usaha, ya Allah, semoga usaha saya engkau beri lancar, engkau beri sukses, barokah. Al-Fatihah, minum. Air yang dibawa dijadikan air barokah oleh Allah, air obat oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yuk minta bareng-bareng ke Allah ya, masing-masing hajatnya, masing-masing keinginannya, langsung minta kepada Allah. Wa antum bi barakati wa karamati sultanin auliya Syaikhul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta dari keributan oleh Allah, dilancarkan pelaksanaannya oleh Allah. Siapapun yang akan menang itulah yang telah ditentukan oleh Allah. Walaupun dua-duanya kesini silaturahmi ya, dua-duanya silaturahmi, minta doa, minta izin, ya sudah kita doakan, kita izinkan, semoga kedua kandidat itu Allah tahu kok mana yang cocok untuk dijadikan oleh Allah. Betul apa enggak? Saya minta Fatihahnya, semoga dijauhkan dari keributan oleh Allah, biar kondusif, berjalan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu illallah
illallah, Allah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول Sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana doana bihormat Nabi Muhammad la rojana إلى الله من الله نرجو bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah Nabi Muhammad biidznillah waridallah لا إله إلا الله ala li sayyidina maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina Allahumma ya Allah bi barakati ustadina Allahumma ya Allah bi barakatihi syekhina Bayi Junaidi al-Baghdadi Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin auliya sayyidi Syekh Qadir al-Jailani Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah bi idznillah Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana inna maghlubun fankasir wajbur qalbana munkasir wajma' sam'ana munasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya ghani ya mughni Allahumma ngawir qulubana biberihi hidayatuka kamal ardun sabsika abadan abada ya Allah la haula wa la quwata illa billah la haula wa la quwata illa billah la haula wa la quwata illa billah anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikmi bis salihin wa huwa ruhul ladhi biyadida sekulli asyir wa kul wa jahaqil batil innal batila kana zahuqa wa tanazil Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yadul zalimina illa hasyara innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan rumah tangga kami, selamatkan profesi kami, selamatkan usaha kami, selamatkan ibadah kami, selamatkan hakikat iman kami, selamatkan istiqomah kami, selamatkan anak dan keturunan kami. Allah ya Rabb, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami melainkan hanya Engkau. Apabila ada yang hadir malam hari ini terhimpit dalam kesulitan, terhimpit dalam penderitaan, sengsaraan, kebangkrutan, tidak ada arti semua harapan, keinginan dan hajat kami tumpuk bertumpuk tinggi-tingginya tanpa ada pertolongan dan pengabulan dari Engkau ya Allah. Allahumma barik lana wahai zat yang maha mengetahui, wahai zat yang maha menyembuhkan,
Wahai Zat yang maha mengangkat, angkatlah derajat semua yang hadir malam hari ini. Berikan pertolongan kepada semua yang hadir malam hari ini. Engkau cabut kesulitan yang kau ganti dengan kemudahan. Bukan kepada engkau. Kebutuhan menunggu di hadapan kami. Sedangkan kami sudah tidak punya jalan lagi. Ya Allah, sebagai orang tua, memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak kami. Memberikan pendidikan kami. Kami ingin, ya Allah, sebagai anak, memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami. Lelah mereka membesarkan kami, capek mereka membesarkan kami. Engkau kaya, engkau cukup, maka engkau yang akan mencukupi. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kami dilanda dalam kesulitan, kami dilanda dalam penderitaan serta kekurangan. Sampai detik hari ini kami masih tetap mengatakan kepadamu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap iman kepada engkau ya Allah, mantap kepada engkau ya Rabbi. Tidak akan kami gadaikan iman kami lantaran kemelaratan kami. Tidak akan kami gadaikan keyakinan kami karena kesengsaraan kami. Karena kami yakin, kami percaya suatu saat engkau pasti. Satu yang kami mohon kepada engkau malam hari ini, siapapun yang meminta, siapapun yang menadahkan tangan, engkau kabulkan hajatnya. Engkau kabulkan hajatnya. Engkau kabulkan hajatnya. Jangan sampai ya Allah terjadi di dalam keluarganya jamaah menaki berikut hanya lantaran perceraian, cuma lantaran kemiskinan, berhenti istiqomah lantaran tidak ada biaya, tidak ada ongkos untuk menempuh dalam perjalanan. Engkau maha kaya, engkau maha cukup, engkau yang mengatur segala. Allahumma sallimna Indonesia, sallimna, 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 sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima. Angkat derajat anak dan keturunan kami, angkat derajat anak-anak kami. Jika engkau mentakdirkan kami berada dalam kemiskinan, kami ridho ya Allah. Namun jangan engkau berikan anak-anak kami takdir kemelaratan dan kemiskinan. Innallaha basirun bil ibad wa ufawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad wa ufawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah